Setelah aku mati, orang tuaku membakar banyak untukku setiap hari. Banyak uang kertas. Aku menjadi orang terkaya di dunia bawah. Dan kemudian semakin buruk. Mereka membuatku menikah dengan seorang pria Inggris lagi. Menurunkan seorang wanita. Bisakah kau mengembalikannya jika kau tidak menginginkannya? Tidak. Pengantinku dingin dan datang. Mulai sekarang kau harus memanggilku istri. Sudah 3 tahun aku mati. Tak ada sinar matahari dan wifi di dunia bawah. Semuanya baik-baik saja. Di rekening bank Tian di saya. Orang tua saya memberikannya setiap hari. Membawa banyak saldo. Keluarga saya melakukan upacara pemakaman. Yang paling penting adalah uang. Jadi saya menjadi jutawan di dunia bawah. Uang bisa membuat hantu kincir. Saya menjalani hidup yang lebih bahagia daripada saya. Jadi saya enggan untuk bereinkarnasi. Tapi hari ini saya mendapat masalah. Chen Xiaoyao, pergi ke penginapan burung bodoh untuk menjemput kurir Anda. Ada barang besar hari ini. Saya terbangun dengan berteriak di lantai bawah. Buka jendela dan lihat ke bawah. Sebuah sepeda roda 3 timah hitam diparkir di bawah jendela. Hantu yang menelepon saya adalah Zhao Min, Nona Headwind Express. Dia adalah seorang kurir. Setelah kematian, dia mulai mengirimkan barang di dunia bawah lagi. Zhao Min melihat bahwa misi penyelidikan saya selesai. Mengemudikan sepeda roda 3 kecilnya. Cuk-cuk pergi ke pengiriman berikutnya. Aku punya perasaan aneh tentang senyumnya sebelum dia pergi. Sepertinya Anda sedang menonton pertunjukan yang bagus. Barang seperti apa yang tidak bisa dimuat oleh roda 3 kecilnya? Aku harus mendapatkannya sendiri. Aku mengganti baju tidurku. Cuci wajahmu dan pergi. Ekspres dari dunia bawah. Mereka semua disembah oleh kerabat di atas. Diantarkan kepada kami dalam bentuk logistik. Tidak banyak hantu yang menjemput kurir hari ini. Pemilik penginapan berpakaian begitu melihatku. Hanya senyum yang nyaman. Sepertinya ketika aku memiliki waktu yang lama. Xiao Chen, orang tuamu begitu baik padamu. Makan dan minum sepanjang hari. Lihat apa yang kubawakan untukmu hari ini. Dia menunjuk ke deretan kursi di dekat dinding. Aku tercengang. Aku hampir kehilangan rahangku. Bagaimana orang tuaku memberikannya padaku? Dikirim seorang wanita. Aku meliriknya sekilas. Menggantung saja kepalamu. Aku menggertakkan gigi dan berbisik pada Paman Zuang. Kau keliru? Dia seorang wanita. Paman Zuang mengecek nomor kurir sambil memakan biji melon. Itu benar, itu milikmu. Diam-diam aku memutar bola mataku lagi. Wanita itu bukan hantu. Kali ini dia juga melihat bahwa aku adalah hantu yang cantik. Ini seperti ditenggelamkan. Kemungkinan besar baru saja meninggal belum lama ini. Aku terganggu oleh penampilannya yang luar biasa. Aku tidak ingat. Kau bisa punya hak untuk menolak visa sekali. Setelah menandatangani namanya dengan tangan gemetar. Dan aku membawanya pulang. Orang tuaku teringat padaku tentang pengantin hantu. Tampaknya telah tersebar di mana-mana. Semua hantu yang kukenal sepanjang jalan memperhatikanku. Apakah Xiao Chen akan menikah malam ini? Maukah Anda mengundang kami ke pernikahan? Aku membujuk pria cerewet ini pergi. Apa yang bisa dilihat? Berhenti mengelilingi kami. Haha, pemalu, pemalu. Wajahku benar-benar panas. Aku memutar mata dengan suara yang jelas. Ekspresi datar pengantin hantu. Hibur dia bahwa Anda ada di sini pada hari pertama Anda hari ini. Jangan gugup. Itulah mereka. Tidak akan menggigit. Dia mengatakan sangat sedikit. Bahkan tidak menanggapi kata-kataku. Selalu acuh tak acuh dan melankolis. Aku agak curiga dia bodoh. Atau sangat menjijikan bagiku? Jadi abaikan aku dan katakan itu. Tapi dia kooperatif. Aku tidak pergi ke penginapan untuk mengambil uangnya. Dia duduk di sana menungguku. Setelah ku jemput, ia pun mengikutiku dengan patuh. Seperti anak TK yang berkelakuan baik dan bijaksana. Kenyataannya, aku cukup menyukai wanita yang kurang bicara. Tampan. Aku menyukainya dari lubuk hati. Kenyataannya, ada baiknya ia berada di sini. Aku tinggal sendiri di villa besar ini. Benar-benar sepi.
Rumah benar-benar ramai hari ini. Rumah penuh hantu dari semua lapisan masyarakat bersamaku. Semua teman-temanku telah datang untuk melihat pengantinku. Aku harus menyiapkan beberapa meja pernikahan untuk mereka. Pengantin hantu. Tinggallah di kamar tidur seperti wanita pendiam. Beberapa nympomaniak. Sambil terkikik di pintu dan mengintipnya. Setelah makanan dan minuman, hantu-hantu itu pergi. Aku kembali masuk ke kamar tidur. Pengantin hantu terbaring pingsan di tempat tidurku. Tangan menyeret pipi. Lesu. Apakah sekarang kamar pengantin? Dia tiba-tiba bertanya padaku. Ini pertama kalinya dia berbicara padaku. Dan kau membuatku bingung. Aku, Chen Yin, kembali? Aku bisa melakukannya, lalu kau pergi mandi dulu. Aku siap. Orang tak boleh terlihat baik. Tak disangka, dia cukup berpikiran terbuka. Kubawa ukiran kayu ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi. Melihat pengantin hantu berbaring di tempat tidur lagi. Apakah Anda tidak ingin kamar pengantin? Mengapa tidur begitu awal? Aku pergi ke tempat tidur. Apakah Anda ingin membangunkannya? Telapak tangan di tempat tidur, insomnia di jalan. Aku mengangkat selimut dan melihat. Ya Tuhan, tempat tidur penuh dengan darah. Dan pengantin hantu dalam keadaan koma. Dibunuh. Bukan seperti ini ketika Anda melihat warna merah di kamar pengantin. Belum melakukan apa-apa. Saya segera membawanya ke dokter. Orang mati akan menjadi ringan ketika mereka datang ke tanah. Hampir tidak ada gravitasi. Jadi saya berada di sana dalam waktu kurang dari beberapa menit. Datang ke rumah sakit. Dokter memutar kelopak mata pada pengantin hantu yang tidak sadarkan diri. Lihatlah lidah. Mencubit telinga. Periksa. Lalu dia menatapku dan berkata, "Wow. Bagaimana kau bisa mendapatkan wanita ini?" Matahari belum berakhir. Dan aku hanya merasa ngeri. Lama aku menunggu dengan cemas. Pengantin hantuku akhirnya terbangun. Aku buru-buru bertanya padanya, apakah kau sudah bangun? Siapa namamu? Di mana dan bagaimana orang bisa mati? Tidak, apakah kau sama sekali tidak mati? Pengantin hantu bersandar dengan tenang di kepala ranjang. Di hadapan pertanyaanku seperti membuka pintu air. Hanya ditanggapi dengan dua kata, Bai Ziwei. Namanya Bai Ziwei. Aku tak peduli apakah itu putih atau hijau. Kembali ke intinya. Sekarang aku hanya ingin mencari tahu. Bagaimana mungkin dia cocok dengan pusingku? Dia memutar bagian dalamnya dan bertanya apakah aku pusing. Aku terbangun di sini. Orang yang membawaku ke sini menyuruhku menunggumu menjemputku. Ini mungkin kalimat terpanjang yang pernah dia ucapkan. Suara itu mencium telinga. Hidupkan kulitnya yang bagus. Tapi aku tak bisa memiliki minat lain padanya. Dokter dengan jelas mengatakan bahwa umur panjangnya belum berakhir. Melihat itu dia sendiri tak bisa mengatakan alasannya. Kuputuskan untuk naik ke sana dan bertanya pada orang tuaku. Itulah indahnya memiliki uang. Uang tak hanya membuat hantu lari kemana-mana. Kau juga bisa membiarkan hantu membuka pintu belakang. Dengan mudah kubeli melalui saluran yin dan yang pegangan. Membawa pengantin hantuku pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang sudah malam. Sabit bulan menggantung tinggi. Ranting pohon yang gundul menuju Lingsun. Tulang menunjuk ke langit malam. Hantu ingin tinggal di bumi. Itu menempel pada benda. Aku menyeret Bai Ziwei ke halaman rumahku. Kebetulan aku melihat dua ngengat bunga tergeletak di jendela. Kami kerasukan. Kami menempelkannya di bola lampu. Orang tuaku sedang berdebat dengan nenekku di bawah lampu. Ibuku berkata dengan sedih, "Ibu, apakah kamu bingung? Bisakah pernikahan yang gelap dicocokkan dengan santai? Jika ada roh yang nyaman, apakah kamu tidak membuatnya kesulitan?" Ayahku terus menghela nafas. Wanita ini hari ini. Keluarga menaruhnya di sini menunggu untuk jatuh cinta. Apakah kamu bersikap tidak menghormati mayat? Sayangnya, nenekku menderita Alzheimer tahun sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Dia mendongak dan melihat sekeliling. Seolah mencari sesuatu. Orang tua melakukan ini, pria sangat mengerti. Keluargaku memiliki bisnis leluhur dalam bisnis pemakaman. Aku lebih suka mempercayainya daripada tidak.
Tidak pernah sangat berhati-hati. Nenekku sedikit metafisik. Meramal sangat efektif. Sekarang. Di Banduparaja Bodhisattva Jizo di rumahku. Foto aku dan Bai Jiwei sebelum kematian kami. Sedang ditempatkan bersama. Lili merah dinyalakan di depan foto. Ditata dengan kain merah. Ada juga persembahan apel dan telur merah. Penuh upacara. Sama seperti pernikahan kuno sungguhan. Aku memandang angsa itu, Angelina, di ujung bohlam. Dia memegang bola lampu dengan pelan. Bulu pada antena diterangi oleh warna terang. Cahaya keemasan detik imajiner. Lihat aku melihat kepalanya yang miring. Menggapai dan menyentuh tentakelku. Aku tidak tahu apa artinya. Kemudian dibunuh oleh ngengat bunga jelek. Anak itu lucu. Saat tertegun. Tentakel bola lampu alarmku sedikit longgar. Agak tergelincir. Seluruh angsa jatuh langsung ke arahku. Dikerah nenek. Sebuah tangan hangat dan kasar meraihku. Aku ketakutan setengah mati. Berdoa dalam hati nenek. Jangan tampar aku. Telapak tangan menyebar. Gosipku terkena cahaya. Mata keruh nenek mendekatiku. Nenek Xiayao adalah Alzheimer. Mata hilang dan telinga tuli. Tapi kau bisa mengenaliku sekilas. Ibu dan ayah tak membicarakan dia lagi. Pergi sambil menghela napas. Kubentangkan sayap di atas kepala. Gemetar 2 kali menanggapi nenek. Nenekku yang bisa merasakanku. Aku selalu tahu. Aku mati tak terduga di luar 3 tahun lalu. Mayat itu tak pernah ditemukan. Keluargaku juga kehilangan pahlawanku. Pertama kali aku terbang pulang sebagai burung pipit. Berdiri di pundak nenek. Burung-burung berkicau untuk panggilan panjang. Dia mengatakan kepada orang tua saya untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Aku sudah mati. Sejak saat itu, orang tua saya mulai membakar kertas untuk saya setiap hari. Saya berharap saya memiliki waktu yang lebih baik di bawah tanah. Kembali kali ini. Saya melakukannya untuk Bai Jiwei. Itu saya yang mendongak untuk menemukan kertas putih Wei pada bola lampu. Dia telah meninggalkan bola lampu. Gemuruh terbang ke peti mati di aula berkabung. Berhenti nenek terkekeh 2 kali. Senang mengatakan. Cucu saya yang berharga membawa Grand Daughter-in-law kembali ke pintu. Gosip ini tidak bisa berkata-kata dan rendah. Ini adalah peti mati Bai Jiwei. Dia mengenalinya sendiri. Aku terbang ke celah di tutup peti mati. Gerak nenek untuk membukanya. Nenek sangat mengerti. Kupikir aku ingin melihat pengantinku makan pit at pit. Didorong membuka papan peti mati untukku. Lalu aku melihat tubuh asli Bai Jiwei. Dia mengenakan setelan binatang hitam. Mata dan bibirnya agak biru. Kulitnya sangat pucat. Sepertinya orang mati yang tidak tahu diri. Lalu Bai Jiwei terbang ke pergelangan tangan mayat itu lagi. Pergi, pergi, jangan sentuh. Nenekku melambaikannya pergi. Dia pergi ke bawah pergelangan tangannya lagi. Nenek tidak punya pilihan selain meraih pergelangan tangan mayat itu dan mencarinya. Dan kemudian tiba-tiba dia berhenti. Ini seperti Alzheimer hilang tiba-tiba. Mata cerah. Ekspresi ketat. Bahkan bahasa Mandarin adalah standar magis. Mengapa Grand Daughter-in-law masih menjualnya? Nenek tidak bodoh. Tidak ada ambiguitas tentang hal-hal besar. Dia segera memberitahu orang tuaku untuk memanggil ambulans. Segera mengirim Bai Jiwei ke rumah sakit. Bai Jiwei dan aku pergi bersama kami. Aku ingin posting dengan ibuku. Terbang ke rambutnya dan bersembunyi. Sangat puas. Kertas putih. Itu dimasukkan ke saku jaketnya oleh nenekku. Dan dia seperti mencondongkan tubuh, dan dia melihatku di sana. Dia terbang dan berdesakan bersamaku. Ngengat tidak bersuara. Tidak ada cara untuk berkomunikasi. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Tiba di rumah sakit. Tubuh asli Bai Jiwei dibawa ke ruang gawat darurat. Tanda-tanda vitalnya memang ada. Diberi pemberitahuan kematian. Itu mungkin bentuk mati suri yang cukup umum. Selama dia bisa menyelamatkanku, aku lega. Sudah waktunya aku pergi. Aku melepaskan diri dari ngengat dan membiarkannya terbang menjauh. Tunjukkan padaku sebagai hantu.
Orang-orang datang dan pergi, tak seorang pun bisa melihatku di rumah sakit. Ibuku. Aku bertanya pada dokter tentang kondisi Bai Jiwei. Aku memeluknya. Dengan lembut menghilangkan gosling dari bawah rambutnya. Kukatakan pada Bai Jiwei. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Saat kau bangun, kau kembali ke tubuhmu. Lupakan ini dan jangan bicara pada. Siapapun yang menyebut anakku diam-diam menatapku. Matanya hitam dan bersinar. Dua tentakel mirip lemon berdiri di atas kepala. Tidak sejelek itu setelah menontonnya lama. Apalagi saat kami akan berpisah. Tiba-tiba aku menemukannya agak imut. Aku memegang ngengat. Sembunyikan dia di pot tanaman di lorong rumah sakit. Tutupi dengan daun. Pertemuan adalah takdir. Kau harus hidup dengan baik. Akhirnya, aku melihat orang tua dan nenekku tak jauh dari sana. Tahan keengganan. Berjalan ke dinding di depanmu. Menghilang kembali ke dunia bawah. Di sini lebih redup lebih lama. Seperti setiap senja yang merindukan kampung halamannya. Aku datang ke pintu. Xiao Min mengendarai truk pengantar timahnya. Lewat. Chen Xiaoyao akan pergi ke penginapan untuk menjemput kurirmu. Dia selesai berteriak. Begitu menginjak pedal gas, kau cepat pergi ke lokasi berikutnya untuk mengirim api. Apa yang orang tuaku berikan padaku kali ini? Aku datang ke penginapan. Bos sedang berpura-pura menjadi buku dan mengobrol dengan hantu wanita. Ini sangat musim semi. Kemasi buku dan aku akan mendapatkan kurir. Anda datang untuk memuat buku dan senyum Anda lebih cerah. Menunjuk hantu wanita di depan saya dan berkata, bawa pengantin Anda pergi. Jangan kembalikan. Seberapa tampan gadis itu? Pada saat yang sama, hantu yang membelakangiku berbalik. Dan dia menatapku. Ada senyum langka di matanya. Itu Bai Jiwei yang baru saja berpisah sebentar. Aku disambar petir. Mengapa dia kembali lagi? Orang-orang yang saya kerjakan dengan susah payah sebelumnya. Apa itu? Detik terakhir masih menghela nafas untuk nasib yang berumur pendek ini. Detik berikutnya, ada api di atas kepalaku. Itu bisa dikembalikan, kan? Aku ingin menolak. Aku menatap Paman Zuang. Tekad ada di tengah. Paman Zuang segera membujukku. Apa yang harus dikembalikan? Seberapa serasi kalian berdua? Dia berbisik padaku dengan suara rendah. Jika kau tidak menginginkannya, maka dia harus seperti hantu-hantu kesepian itu. Tidak ada tempat tinggal. Aku baru saja mendengar tentangmu. Pengantin kecil tidak punya keluarga untuk memberi penghormatan. Bai Jiwei berdiri lembut di samping. Seolah aku tidak mendengar apa-apa. Bagaimana keadaan hantu-hantu di bawah sana? Itu semua tergantung pada tingkat kepedulian keluarga di atas. Ini dia. Tidak semua hantu aman. Hantu tanpa siapapun untuk memberi penghormatan agar tidak punya tempat untuk berpaling. Tidak masalah jika Anda adalah seorang pejabat di kehidupan sebelumnya. Atau dokter kuda pengemis? Di bawah semua orang sama. Itu hanya perubahan lingkungan. Aku selalu terlalu berhati lembut. Saya membawa Bai Jiwei pulang lagi. Ketika saya sampai di rumah, dia berinisiatif untuk berbicara dengan saya untuk pertama kalinya. Aku akan memberitahu nenekmu bahwa aku masih hidup. Saya ingin dia memberi saya dua ujung. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Ada apa denganmu? Hanya ingin mati. Tidak ada orang normal yang akan membantunya melakukan ini. Itu ilegal. Dia baru saja melihat bahwa nenek saya menderita Alzheimer. Dan aku ingin menahannya di sana sebagai Grand Daughter-in-law. Untungnya, nenek saya lebih sadar tentang hal-hal besar. Tidak seperti yang dia inginkan. Tapi mengapa ada orang yang berpikir begitu? Tiba-tiba saya bercukur dan memberdayakan. Tanyakan padanya dengan mata lebar. Apakah penyebab kematian Anda bunuh diri? Bai Jiwei mendongak menatapku. Matanya panjang dan sempit. Pupil matanya hitam seperti tinta. Dia berbicara lebih sedikit dan memiliki lebih sedikit ekspresi. Tapi aku merasa dia menyembunyikan banyak rahasia. Hanya saling memandang, aku juga merasakan kerumitannya. Aku menekan. Ubah topik pembicaraan dan katakan kamu memuntahkan darah ke seluruh tempat tidurku. Saya belum berkemas. Setelah mengatakan itu, dia bergegas naik ke atas.
Bai Ziwei mengikutiku ke atas. Diam-diam mengganti tempat tidur dan tempat tidur denganku. Dia memasukkan setiap lipatan ke dalam spray. Mereka semua halus. Tempat tidur kotak. Dia membuatnya terlihat seperti keju lembut yang enak. Aku terlalu malu untuk berbaring. Saya mengerti bahwa dia ingin saya tinggal. Dia adalah istri kecil pusing orang lain. Itu saja. Ini lebih bahagia daripada memiliki dia di atas. Hal buruk apa yang dia alami? Aku bertanya dengan berat. Saya tidak menyadari untuk sementara waktu bahwa dia menoleh. Takut melihatnya membuka baju. Aku menarik napas dalam-dalam. Hei, apa yang kamu lakukan? Pasang kembali. Pihak lain tertidur dengan tenang. Ini aku, kamarku. Kamu keluar untuk tidur. Dia bukan hanya anti pelanggan. Seharusnya itu mengingatkanku. Itu seharusnya menjadi kamar pengantin sekarang. Kau benar. Tapi siapa yang menyuruhnya muntah darah di tempat tidurku nanti? Dan biarkan aku mengetahui bahwa hidupnya belum berakhir. Ini adalah tabu besar untuk bersama yang hidup. Saya sendirian di sana selama hampir 3 tahun. Tidak pernah mengalami pertempuran semacam ini. Saya tidak pernah mendengar apa yang dia katakan selanjutnya. Dan aku berbalik. Siapa sangka? Dia berjalan di belakangku tanpa suara. Dahiku menyapu bibirnya. Sentuhan asing. Capung meninggalkan bekas di kulit. Biarkan aku bertanya-tanya. Bai Ziwei adalah hantu hidup. Jadi dia masih memiliki suhu tubuh. Kami akan selalu terkena hal-hal tertentu. Ini seperti sesuatu yang sudah lama hilang. Kebangkitan mendadak. Datang kepadamu dari dalam ingatanmu. Itu bisa jadi bau. Rasa perasa. Kalimat yang familiar. Atau sama seperti sekarang. Ini adalah suhu tubuh bahwa Anda dilahirkan sebagai manusia. Ujung hidung saya asam pantotenik. Dia memeluk Bai Ziwei dengan keras. Kepekaan mengalahkan akal. Nafsu meninggalkan garis bawah. Ketika saya pertama kali datang ke sini. Menginap di Hotel India pada awalnya. Pasangan di kamar sebelah. Hantu menggedor tempat tidur setiap hari. Saya baru menyadari bahwa hantu juga bisa menjadi cara asli. Setelah itu, Bai Ziwei dan saya berbagi bantal. Gadis itu ingin melingkarkan tangannya di pinggangnya. Aku tidak bisa meletakkannya dan membelai pinggangnya yang ramping. Ada segumpal madu di tenggorokanku. Jika Anda benar-benar tidak ingin naik kembali, Anda bisa tinggal. Saya memang butuh istri. Dia terlihat sakit. Saya tidak berharap itu menjadi cukup bagus. Semalam, itu benar-benar perubahan balik dalam sikapku. Bai hanya terdiam. Tanya saya apakah Anda sudah lama di sini dan tidak ingin bereinkarnasi. Bukannya aku tidak mau. Aku mati dengan menyedihkan. Aku bahkan tidak tahu di mana aku mati. Tidak ada yang mengumpulkan tubuhku. Dalam kasus saya, awalnya mirip dengan hantu. Untungnya nenek saya cenayang. Biarkan orang tua saya membakar cukup uang kertas untuk saya. Saya bisa hidup dengan baik di bawah sana. Jadi saya katakan padanya. Hantu yang kehilangan tulangnya. Tidak dapat bereinkarnasi. Jadi kamu jauh lebih baik dariku. Anda masih tidak ingin hidup. Aku tak tahu soal dirimu. Saya Jiliguala mengatakan begitu banyak. Angkat wajahmu untuk melihat mengapa dia tidak berbicara. Lalu, aku menabrak matanya yang dalam dan gelap. Hanya pandangan ini. Suasana hatiku menjadi aneh tanpa alasan. Tiba-tiba aku merasa bahwa mata ini tampak tidak asing bagiku. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Dan dalam periode yang sangat menakutkan. Dan kenangan kelam. Aku bertanya pada Murad Kain Sutra dengan aneh. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Bai Ziwei. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku. Sayang sekali rasanya sangat sulit untuk membuat labu pengap ini berbicara. Kelopak mataku sangat mengantuk sehingga aku berjuang naik turun. Mengusap lehernya dengan wajah menguap. Detik berikutnya tertidur lelap. Tidur sampai tengah malam. Aku membuat penemuan aneh. Aku merasa seperti sedang berendam di kolam bau. Itu mengalir melalui diriku seperti ular yang dingin dan berbisa. Telan aku. Sentuh ke samping.
Seperti bantalan pemanas. Suapi oleh kertas putih yang kupegang. Tubuh juga mulai mendingin. Aku duduk dengan terkejut dan mengangkat selimutnya. Darah yang basah sudah memasukkan tempat tidur ke kamera. Kita sudah menjadi tempat tidur darah di bawah kita. Sungguh. Kertas putih Wei Mei memuntahkan darah dari tempat tidurku 2 kali. Sudah kubilang sejak dulu bahwa hidup wanitamu belum berakhir. Kau tak mendengarkan. Ia akan menyeretnya ke kematian. Dokter juga sakit kepala. Mayat hidup datang di bawah. Ia masih memiliki darah orang yang hidup di sini. Tinggallah sehari ekstra. Darahnya akan dikonsumsi selama sehari. Di saat yang sama, situasi di atas juga akan memburuk. Kau berakhir setengah mati. Menjadi orang marginal yang tak bisa ditoleransi oleh dunia maupun dunia bawah. Apakah kamu tidak ingin melihatnya seperti ini? Saya tidak menyangka situasinya akan begitu serius. Saya sangat takut sehingga saya tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dokter menganggap itu penting. Kita tidak bisa kembali dan melihat ke arah lain. Laporan segera. Pemimpin distrik kami, si Difu. Ini memiliki urutan yang sama seperti di lapangan. Ada hierarki. Ada aturan. Segera beberapa pegawai negeri datang. Mereka akan membawa Bai Jiwei segera. Dikirim kembali ke dunia. Aku melihat Bai Jiwei yang tidak sadarkan diri. Aku tidak mengerti saat ini. Kenapa kamu baru mengenalnya selama 2 hari? Menghadapi waktu perpisahan lagi. Hati lebih enggan dari terakhir kali. Bai Jiwei sudah pergi. Semoga dia segera bangun. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Sedangkan aku hanya menghabiskan 1 malam dengan burung layang-layang hantu. Hanya bangun dan lupa. Orang tuaku membakar kertas dan menawarkan sesajen padaku setiap hari seperti biasa. Segala macam makanan enak. Kadang-kadang aku khawatir mereka terbakar terlalu banyak. Akan mengembang di sini. Beberapa hari kemudian, Zhao Min juga mengabariku untuk pergi ke penginapan burung bodoh untuk mengambil kurir. Kuperhatikan akhir-akhir ini dia mulai benar-benar malas. Aku tidak ingin mengirim potongan yang sedikit lebih besar. Aku harus mengambilnya sendiri. Aku datang ke penginapan. Paman Zuang mengatakan bahwa paket hari ini sangat besar. Dan tempat pengirimannya sudah tidak normal lagi. Alamat lama orang tuaku. Biar ku bongkar saja. Aku bingung dan langsung membukanya di tempat. Ketika isinya terbongkar. Sekelompok hantu di dalam dan di luar penginapan. Semua meledak dalam seruan. Aku juga tercengang. Baru kali ini aku melihat pengorbanan seperti itu. Ia membuka mataku. Ratusan ribu jam tangan Rolex. Zegna rangkaian lengkap jas haute couture. Sepatu Keds bersama edisi terbatas Gucci harus datang. Ini hanya 1 set mantel parit yang tampan. Panjang pendek tebal dicolokan. Lebih dari belasan potong makanan belum tertinggal. Hermes Black Swan di kue. Red Velvet. Coklat. Krim fondant untukku. Kuambil kartu dari sekumpulan besar mawar putih. Ada sebaris kata yang tertulis di centang perak besi. Sepertinya aku belum memberitahumu. Kau tampan. Kertas putih bertanda W. Ia terbangun dan segerombolan hantu mengelilinginya. Cerewet penjemputan wow. Ini sangat tidak manusiawi. Begitu banyak hal di atas. Seharusnya bernilai kamar. Xiao Chen mendengar bahwa pengantinmu telah kembali. Dia sangat baik padamu. Aku di atas sana, aku masih merindukanmu. Itu adalah berkah yang tidak dimiliki oleh kita semua. Tapi aku tidak senang. Aku meminjam gerobak dari Paman Zuang. Membawa pulang barang-barang ini. Aku tidak mengerti bahwa penurunan yang tiba-tiba adalah karena rasa celah. Atau karena hal lain? Karena dia kembali. Dan aku akan tinggal di sini tanpa batas waktu. Aku mendengar suara memanggilku. Jadi aku kembali. Tepat di stasiun. Hantu pria yang baru saja bertemu berlari ke arahku. Dia ragu-ragu dan mengerucutkan bibirnya. Kakak. Tidak nyaman memberitahumu barusan. Pengantinmu. Kudengar itu adalah Guan Bai Ziwei. Aku segera mengangkat semangatku. Apa yang secara misterius terus dikatakan oleh Nan Gui? Aku mengenalnya ketika masih hidup. Dia tunangan salah satu teman sekelas kakakku.
Kudengar mereka sudah bertunangan sejak dulu. Saudaraku, apakah kamu telah ditipu? Saya akan mengkonfirmasi dengan Nan Gui lagi dan lagi. Saya memeriksa nama dan usia Bai Jiwei lagi. Akhirnya mendapatkan hasilnya, dia tidak mungkin salah. Hatiku dingin dan dingin. Bai Jiwei benar-benar memilikimu. Jelas punya tunangan. Mengapa Anda masih memprovokasi saya? Ingat waktu intim di tempat tidur tadi malam. Saat ini, madu ditukar dengan tamparan. Tampar wajahku. Sakit. Aku pergi ke kantor dunia bawah tanpa henti. Keluarkan akta nikahku dengan Bai Jiwei. Setelah pernikahan selesai. Pada buku hidup dan matiku. Secara otomatis akan menambahkan nama Bai Jiwei. Sistem orang-orang sama dengan di atas. Monogami. Kesetaraan antara suami dan istri. Jangan mengkhianati atau menipu. Sekarang Bai Jiwei kembali. Pernikahan kami masih berlaku. Dan saya pikir tidak apa-apa untuk membiarkannya begitu saja. Lagi pula, ada kemungkinan besar saya tidak akan menemukan istri lain. Berita baru itu membuat saya geram. Saya hanya ingin membuat terobosan bersih dengannya sesegera mungkin. Tidak akan pernah melihatmu lagi. Saya meminta orang kuat untuk membuat perjanjian perceraian untuk saya. Sekarang saya akan ke puncak untuk menemukan Bai Jiwei. Ceraikan dia. Bagian rawat inap sepi di sore hari. Bayangan pepohonan di luar jendela dilemparkan ke ranjang rumah sakit berwarna putih. Bai Jiwei berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup dan tertidur. Kulitnya terlihat jauh lebih baik. Aku berkeliaran di langit-langit sebentar. Memilih boneka beruang biru untuk memilikinya. Boneka beruang adalah sayuran di ranjang sebelah. Tampaknya keluarga Bai Jiwei memang tidak terlalu baik padanya. Kami bahkan tidak memiliki kamar VIP untuknya. Aku mencicit di boneka beruang. Dia terhuyung-huyung ke tempat tidur Bai Jiwei. Meraih spray dan merangkak ke tempat tidur sedikit demi sedikit. Aku duduk di bantalnya. Mengangkat kaki depannya yang berbulu dan menyodok wajahnya. Bai Jiwei mengerutkan kening dan terbangun. Aku beruang pelarian sekarang. Alisku yang tak terlihat berkerut. Sayang sekali aku tidak bisa berbicara. Kalau tidak, aku pasti akan memarahinya. Mata Bai Jiwei linglung selama beberapa detik dan dia melengkungkan sudut mulutnya. Bahagia. Suara rendah dengan inti melilit namaku. Sama seperti malam yang memabukkan itu. Aku sangat bersemangat hingga hampir menghalanginya lagi. Dan aku sedang merangkak di atasnya. Dan dia memberiku dorongan di jalan. Dia meletakkan telapak tangannya di kepalaku dan mengusapnya lagi. Aku menjatuhkan tangannya. Berdiri di atasnya dengan agresif. Dan aku menunjuk ke arahnya. Lalu dia menunjuk ke dadanya. Dua tangan terakhir menyatu menjadi X. Membuat tanda untuk putus. Bai hanya sabar menatap wajahku. Dengan senyum yang tak bisa menahan tawa. Aku jarang melihatnya seperti ini. Kamu akan menangis nanti. Aku meletakkan tanganku di belakang punggung. Membuka resleting boneka beruang. Mengeluarkan surat perjanjian perceraian di liner. Aku bahkan sudah menyiapkan pulpen terlebih dahulu. Bai Jiwei membuka lipatan kertas itu dan melihatnya lagi. Alisnya berangsur-angsur terpelintir. Aku mengetuk kaki Erlang dan menunggunya dengan tidak sabar. Diam-diam menyipitkan mata melihat ekspresinya. Dia menyelesaikannya. Dengan tenang melipat surat perjanjian menjadi dua. Katakan bahagia padaku. Aku adalah istrimu. Aku tidak akan bercerai. Dengarkan apa yang dia katakan. Aku benar-benar kesal. Sepertinya aku perlu mengubah ke sesuatu yang bisa bicara. Sangat nyaman untuk menghadapinya. Aku memutar kepala beruangku dan mencari di bangsal. Tiba-tiba, sebuah kata melayang dari tempat tidur sebelah. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan pergi. Aku bermimpi memanggil namamu setiap malam. Ini membuatku gugup. Siapa? Lalu aku ngeri melihat sayuran di tempat tidur sebelah. Tidak persis, itu seharusnya hantunya. Duduk di samping tubuh aslinya. Melihatku dan Bai Jiwei tanpa daya. Bai Jiwei tidak bisa melihatnya. Aku belum melihat perbedaan apapun. Aku menyebutnya ular kayu. Anak itu berkata lagi bahwa kamu adalah Xia Yao. Dia memanggil namamu setiap hari. Terlihat sunyi di siang hari,
Seorang wanita cantik. Ini lebih keras dari 100 bebek ketika kamu tertidur di malam hari. Dia menunjuk. Beruang kecil yang kamu miliki adalah milikku. Aku tersipu. Keluar dari beruang. Beruang itu kehilangan jiwanya dan jatuh ke tanah di atas kepalanya. Kertas putih itu buru-buru mengambilnya dan menepuk abu yang tidak ada. Segera dia menyadari bahwa aku telah pergi. Sedikit kecewa. Aku tidak tahu harus berpikir apa ketika aku melihat beruang itu. Aku mirip anak sayur, kau di sini sedari tadi. Anak itu tersenyum penuh kemenangan. Aku telah belajar banyak rahasia di sini. Misalnya perawat laki-laki mana yang naksir istri kecilmu? Setiap hari aku buru-buru menempelkannya di. Dan aku juga tahu bahwa istri kecilmu sedang tak jujur di belakangmu. Aku hendak bicara dengan orang kaya. Tuan muda sudah menikah. Aku tahu rumor yang kudengar benar. Aku datang dekat rumah sakit bersama anak sayur. Kedai teh susu. Kami. Kesurupan pada sepasang kakak-kakak yang baik minum teh susu. Anak sayur. Akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa berkomunikasi dengannya. Begitu kotak obrolan dibuka, tak bisa ditutup. Usianya baru 23 tahun. Baru lulus kuliah. Semula. Aku akan segera menjadi guru yang gemilang rakyat. Suatu hari. Menjemput seorang siswa sekolah dasar yang berlari ke jalan di jalan. Aku terhempas ke keadaan vegetatif. Terbaring di rumah sakit selama lebih dari setahun. Di mana aku bisa menemukan belahan jiwaku di ujung dunia? Kami benar-benar merasakan hal yang sama. Dan aku menghela napas. Juga memberitahunya. Aku juga menyelamatkan seseorang di jalan. Baru saja meninggal. Yang penuh kebencian adalah setelah mobil itu menabrakku. Bukan hanya dia tak membawaku ke rumah sakit. Mereka bahkan membawaku ke alam liar untuk membelinya. Aku belum mati. Aku melihat mereka menguburku hidup-hidup. Bocah vegetatif itu jadi kedinginan, bukan? Bagaimana bisa ada orang sejahat itu? Kau ingat seperti apa rupanya? Kudukung kau menjadi hantu untuk balas dendam. Kugelengkan kepala. Beberapa orang sedih mengatakan bahwa mereka tak ingat banyak. Hanya kesan yang sangat samar-samar. Tapi jika aku bertemu dengannya lagi, harusnya mengenaliku. Rekan-rekan penderita kami. Setelah minum teh susu, aku kembali ke rumah sakit. Ketika jiwa menarik diri dan pergi. Dua bocah yang kami miliki. Cangkir teh susu yang turun dalam sekejap mata. Saling bertanya dalam kepanikan. Apakah kau baru saja kehilangan ingatanmu? Aku sakit berbicara dan tertawa dengan bocah tukang sayur. Ruangan baru saja tiba di depan pintu. Buang aku dengan kata bocah tajam. Kukatakan padamu tak semudah itu. Kau dilahirkan untukku. Kematian adalah hantuku. Jika tak percaya, coba saja lihat siapa yang lebih mampu dari siapa. Inilah tunangannya yang mendominasi. Si anak sayur menghampiriku dan berkata. Suara itu jatuh begitu saja. Sesosok tubuh bergegas keluar. Ia melewati bahuku. Sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Menyipitkan mata ke arahku. Tatapan ini membuatku serasa jatuh ke dalam gua es. Inilah wajah yang tak akan pernah kulupakan hingga aku mati. Si anak sayur mendorongku. Tanya aku ada apa? Kembali sadar. Orang itu telah pergi jauh. Aku melihat punggungnya yang menghilang. Wajahnya masih tertinggal di depan mataku. Kenangan berterbangan menembus terowongan waktu yang kalut. Kembali ke malam hujan 3 tahun lalu itu. Hujan turun di jam 23 malam. Jalanan kosong. Kabut rendah dan tebal di bawah lampu jalan. Menyelesaikan pekerjaan seharian. Aku hanya ingin cepat pulang. Turun dari bis terakhir. Aku masih perlu berjalan agak dingin. Kubungkus erat jaketku. Kirim WeChat untuk memberitahu ibu. Aku akan pulang 10 menit lagi. Tekan kirim untuk melihat uang. Tiba-tiba seorang wanita melintas ke tengah jalan seperti hantu. Aku terkejut dibuatnya. Ponsel itu jatuh ke tanah. Aku berjongkok untuk mengambilnya. Mendengar jarak. Deru trotle penuh mobil sport itu datang. Lihatlah ke atas. Sebuah mobil sport merah tua. Seperti caetah tengah malam. Menuju ke sini dengan galak. Wanita di tengah jalan.
Dia berdiri tegak. Menunggu tak bergerak untuk mobil sport ini. Aku berteriak cemas, menyingkir. Apa yang kau lakukan? Dia tidak pingsan. Dia mendengarku dan dia menatapku. Mata kelam wanita muda itu mengabur oleh hujan dan kabut. Keputusasaan mati rasa diam-diam meresap. Dan lampu depan mobil sport itu sudah menyinarinya. Karena terburu-buru, aku berlari ke arahnya. Memborongnya ke pinggir jalan. Kami terguyur bersama di genangan pangkalan air hujan. Ferrari merah melewati kami. Berhenti di depan dan mematikan lampu depan. Aku lega. Bangun dan coba angkat wanita itu. Deru mobil sport yang menakutkan terdengar lagi saat ini. Lampu depannya yang terang. Letakkan potongan ini di bawah malam. Siang secerah matahari. Membuatku melihat di balik kaca mobil. Pria berwajah gila. Wanita di sebelahnya tak sadarkan diri. Tetesan hujan seukuran kacang menerpa wajahnya yang pucat. Lampu depan yang menerpa lurus. Dan itu menyengat mataku. Aku tak bisa menyelamatkannya lagi. Aku sendiri dikutuk. Suara rem, suara tabrakan. Suara teredam benda berat yang jatuh ke tanah mengalun di tirai hujan. Hujan turun secara vertikal ke mataku. Di rongga hidung. Di mulutku, aku tak bisa merasakannya lagi. Segenggam tanah gelap kembali naik ke bawah. Memblokir pandanganku. Di atas lubang. Itu beberapa pria tinggi berjas mengacungkan sekop. Wanita yang kuselamatkan masih hidup. Ia merangkak ke tepi lubang dan mengulurkan tangan padaku. Detik berikutnya, ia diseret oleh pria berbaju hitam. Sehingga semakin besar. Malam pekat seperti rawa menelan. Lelaki itu menunduk menatapku merendahkan. Suruh bawahanmu menanganinya dengan bersih. Jangan lupa cuci mobilku nanti. Suara anak sayur menarik empat iodeku kembali. Istri kecilmu sedang berkemas. Dia akan meninggalkan rumah sakit. Apa yang coba kau renggut beruang kecilku? Oh well, taruh segepok uang lagi di samping tempat tidurku. Aku hanya tidak berada di luar pintu di seberang tembok ini. Anak itu bertanya kemana aku akan pergi. Aku juga tidak membalasnya. Matahari di bumi panas dan cerah. Dan aku mendarat di atas ekor anak kucing di lantai bawah di rumah sakit. Meminjam tubuhnya dan berlari pulang. Hilangku 3 tahun lalu adalah kasus yang belum terpecahkan. Aku dalam perjalanan pulang malam itu. Semua kamera pengawas dirombak seragam. Sebuah penglihatan misterius memanipulasi kebenaran. Biarkan dia menguburkan saudaranya bersamaku selamanya. Selama 3 tahun, aku menyaksikan keluargaku hancur. Sakit tak berdaya. Aku benci pria itu. Benci sekarang. Akhirnya aku menemukannya hari ini. Aku bisa menggunakan kemampuanku. Aduk dia. Kau bahkan bisa membunuhnya, tapi jika begitu, kau akan melanggar hukum terhebat dunia bawah. Hantu dengan hati dendam. Seperti orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Untuk dipenjara dan dihukum. Yin dan Yang. Orang mati. Jangan pernah mencampuri kehidupan orang hidup. Apakah aku benar-benar harus merelakannya? Anak kucing itu pulang dari ingatan. Ia berdiri dan menggaruk pintu. Pintu terbuka dan aku mengeong. Ia mengusap kepalanya ke betis ibunya. Ibu mengangkatku. Bawa ke halaman untuk diberi makan dan air. Jika orang yang meninggal rindu, ia akan berubah menjadi makhluk kecil lainnya dan kembali ke rumah. Inilah kisah yang diceritakan ibuku ketika aku masih kecil. Setelah aku mati, mereka lebih baik pada semua makhluk hidup. Aku tidur meringkuk di bawah bunga-bunga di halaman. Sama seperti anak kecil. Setengah bangun aku. Mendengarkan nenek bersenandung tak selaras. Ibu sedang membakar kayu di dapur. Ayah sedang menonton drama anti Jepang yang tak pernah bosan menontonnya. Aku berguling dan membentangkan perutku keluar. 2 kupu-kupu mengejar dan bermain-main terbang melewati mataku. Waktu menyembuhkan bekas luka. Keluargaku telah kembali ke kehidupan normal. Atau biarlah. Hal-hal yang tak bisa diubah meninggalkannya bersama angin. Yang perlu dilupakan hanya bisa bermimpi. Kembali ke bawah tanah lagi. Aku selalu merasa kosong di dalam. Seperti ada yang hilang. Berlawanan dengan keadaanku. Rumah tetangga ramai akhir-akhir ini. Tetanggaku sama sepertiku.
Juga hantu laki-laki muda. Ia meninggal lebih lama. Selamanya muda selama lebih dari 20 tahun. Dan selalu bersikeras untuk tidak bereinkarnasi. Orang tuanya meninggal dunia baru-baru ini. Untuk bergabung dengannya di dunia bawah. Keluarga itu sama senangnya ketika mereka berada di atasnya. Aku diundang ke rumahnya. Sangat menghargai kematian orang yang dicintai. Karena mereka pertama kali. Untuk mempersiapkan rumah untuk kehidupan Anda selanjutnya. Hari-hari tetangga laki-laki tidak sebentar. Dalam tahun-tahun yang panjang. Aku juga telah menunggu beberapa teman dan kerabat datang. Ayah tetangga adalah paman yang berhati hangat. Ketahuilah bahwa aku tidak bisa bereinkarnasi karena kehilangannya dalam kecelakaan. Hanya ingin menjodohkanku dengan hantu wanita lajang. Aku bertemu pihak lain dan berpikir itu cukup bagus. Suasana hati menjadi lebih cerah. Tidak sabar untuk berpikir. Memberitahu mantan sampah. Para tetua dunia bawah mengajariku. Hantu bisa menyampaikan mimpi. Tapi hanya jika orang itu benar-benar merindukanmu. Kamu bisa memasuki mimpinya. 1 malam pasangan 100 hari. Aku tidak yakin apakah Bai Ziwei merindukanku. Dan hanya mendengar itu, aku ingin mengujinya. Bai Ziwei telah keluar dari rumah sakit. Aku di ruang perawat di rumah sakit. Beralih ke alamatnya. Masuk sebelum bulan gelap dan angin tinggi. Aku tahu bahwa Bai Ziwei kaya. Menghabiskan banyak uang beberapa waktu lalu. Kepulan gas membakarku 1 atau 2 juta. Ini kembali ke mansionnya. Aku lebih penasaran apa yang dia lakukan. Begitu kaya dan masih ingin mati. Tidak bisa memahaminya. Rumah besar itu sunyi seperti kuburan. Dan dia sendirian. Aku menemukan Wei kertas putih yang sedang tidur di kamar tidur utama. Berubah menjadi gumpalan asap dan masuk ke kepalanya. Kebetulan, dia sedang bermimpi tentangku. Hanya saja isinya sedikit berkurang. Ketika aku melihat apa yang dia lakukan. Segera memukul pandai. Sambutlah aku dengan ini setiap kali kamu datang. Dia membalik badan dan bangkit untuk melarikan diri. Bai Ziwei dengan cepat meraih pergelangan tanganku. Tarik aku ke pelukanmu lagi. Dia belum tahu bahwa ini adalah aku yang sebenarnya. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Dia tampak gila. Seharusnya aku tidak datang ke mulut harimau untuk meminta masalah. Saya makan beberapa kali dan kelelahan olehnya. Saya tidak tahan lagi. Tunjuk dia 3 kali dan balas berteriak, kembali, kembali. Bai Ziwei mengangkat wajahnya. Matanya kembali sedikit jernih dan riang. Saya tidak terlihat baik. Ini aku, dia sudah tenang. Mata masih panas padaku. Ini seperti kau ingin menelanku di detik berikutnya. Aku segera menggaruk selimut untuk menutupi diriku. Batu perjanjian perceraian. Apakah kau menandatangani buku itu? Aku akan mengambilnya. Dia tidak akan menjelaskan apa yang telah dibakar. Pembeli lain ingin menciumku. Tiba-tiba aku penasaran ingin tahu sebuah pertanyaan. Apakah kertas putih itu menyukaiku karena arti sebenarnya? Cahaya bulan tumpah ke seluruh tempat tidur. Aku berteriak kesakitan. Dia bergerak pelan. Aku memejamkan mata. Cinta bisa dirasakan. Karena itu. Mengapa dia bersama pembunuhku? Saat aku melihat pria itu di rumah sakit. Dihadapkan dengan kenangan tentangnya. Akhirnya aku tahu. Apa alasan keakraban yang tak bisa dijelaskan dengannya malam itu? Bai Ziwei adalah hidupku. Pria yang diselamatkan dari bawah kemudi. Aku pikir. Dia benar-benar mengenaliku saat pertama kali dia melihatku. Pada saat itu, dia menghargai memelukku di telapak tangannya. Apakah karena penebusan dosa dan pertobatan? Tapi, Bai Ziwei, yang tidak bisa memberi kompensasi apapun yang dia lakukan. Ketika dia menempelkannya. Aku tidak bisa menahan tangis lagi, Bai Ziwei. Rahangku tersangkut di rongga bahunya. Bumpi dan terisak. Dan memeluknya erat-erat. Dalam prosesnya, dia terus mengucapkan sepatah kata pun padaku. Tunggu aku. Sebelum fajar aku kembali turun dengan tangan kosong. Setelah memikirkannya, aku pergi ke paman tetangga dan memberitahunya. Aku tidak berkencan lagi. Selama Bai Ziwei tidak menandatangani. Aku tidak akan pernah bisa memulai musim semi berikutnya.
Dia punya pegangan yang buruk padaku. Dan dia semakin keterlaluan. Kamu terlihat seperti tidak ingin hidup lagi. Peras semuanya. Pakaian, sepatu, jam tangan, kebutuhan sehari-hari ini juga diabaikan. Suatu hari, Zhao Min memintaku untuk mengambil barang sendiri. Aku sampai di sana. Orang ini benar-benar mengirimiku sofa. Datang dengan sepucuk surat. Dia bilang sofa itu mahal. Sangat nyaman. Hanya cukup untuk berbaring untuk 2 orang. Wajahku memerah ketika sakit. Aku tidak tahan. Aku harus cepat menghentikan perilaku gilanya. Aku datang ke rumah Bai Jiwei dengan mudah. Dia tidak ada di rumah. Dia menghabiskan $1 juta untuk yang satu itu. Dari tanaman. Beruang biru kecil yang dibeli dan dijual bocah manusia itu. Ada di tempat paling menonjol di rumahnya. Aku kerasukan beruang lagi. Hei Xiu melompat dari meja dan pergi ke pintu masuk untuk berjongkok. Dia tahu itu aku begitu dia masuk dan melihat beruang itu. Sudah kurang dari setengah bulan sejak terakhir kali kami berpisah. Entah kenapa aku sedikit gugup. Menunggu lama. Aku hampir tertidur. Pintunya terkunci. Aku mendongak kegirangan. Kertas masuk rumah dengan tunangan di lengannya. Jika kau bilang. Terakhir kali aku masuk mimpinya, aku menceburkan diri ke dalam jaring. Jadi ini penghinaan? Aku membuat berbagai macam asumsi tentang bagaimana penampilannya saat melihatku. Tak kusangka akan seperti ini. Lengan kuat pria itu melingkari pinggangnya. Memintanya ciuman mendominasi. Bai Ziwei memiringkan wajahnya ke belakang. Tersenyumlah dan bujuk dia untuk mencium nanti. Ganti sepatumu dulu. Dia dengan enggan mengangkat kakinya dan mengaitkan sandalnya. Mengapa kau punya beruang di sini? Untuk siapa? Bai Ziwei menatapnya dengan lembut. Apakah kau menyukainya? Beruang kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam mata hitam reflektif. Merefleksikan kemesraan mereka. Untungnya, hati beruang adalah bola kapas. Dengan begitu kau tidak perlu merasakan sakit yang menyayat hati. Setelah kembali kali ini. Teman-teman hantu bilang aku sudah berubah. Aku tidak suka keluar lagi. Mereka lebih sedikit bicara. Kadang-kadang aku pergi untuk mengambil barang-barang yang dibawakan orang tuaku. Tanda tangan dan pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Kertas putih adalah deretan kursi yang aku duduki. Sesekali bertanya kemana pengantin wanita pergi. Aku tiba-tiba akan marah tanpa alasan. Munculnya Bai Ziwei. Itu menghilangkan kekesalanku terhadap kematian. Pengkhianatannya menggulingkan semua kepercayaan. Aku bisa merasakannya. Kekesalan mulai tumbuh di hatiku dan kesempatan menjadi penyakit. Mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi hantu juga. Tinggalkan semuanya untuk balas dendam. Beberapa hari kemudian. Surat dari dunia telah mengganggu hidupku lagi. Surat itu dari orang tuaku, Xia Yao. Akhirnya mendapat kabar baik. Ada perkembangan baru dalam kasus kepergianmu. Polisi telah memanggil kami ke tempat pembuangan jenazah besok. Jari bayi. Ibu dan ayah sangat bersemangat. Ini Fajar. Orang yang membunuhmu pasti akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Selesai membaca surat itu. Aku memegang surat itu dan masih tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Omong-omong, besok ku tengok tanggal surat. Itu hari ini. Hujan ringan lembut mengapung di langit. Di hutan liar 30 km dari kota. Jumlah mobil polisi yang terparkir. Dibesarkan perimeter. Bahkan menyentuh anjing polisi. Berubah jadi burung, aku berdiri di puncak pohon. Menyaksikan polisi berjuang menggali. Lubang semakin dalam dan dalam. Sekop lain turun. Seseorang menggali sepotong tulang putih. Dan dia berteriak. Kerumunan orang berkerumun. Ikan tampaknya tiba-tiba menjadi lebih besar. Mata basah. Ibuku pingsan sambil menangis. Ayah bermata merah untuk membantunya. Mayat dalam lubang telah lama membusuk. Aku melihat kerangka putih menembus kerumunan. Aku juga melihat kehilanganku. Menelusuri sudut jaket yang kau kenakan hari itu. 3 tahun telah berlalu. Jaket baruku yang bersih dan tampan telah merangkak di atas ular berat yang tak terhitung jumlahnya.
Pohon kamper telah terurai menjadi berantakan. Aku tak ingin menontonnya lagi. Dalam hujan dan kabut yang terus-menerus. Sesosok yang memegang payung hitam di kejauhan. Ia menarik perhatianku. Ia berdiri sendiri menjauhi kerumunan. Hujan berkabut menyelimutinya dalam-dalam. Seperti patung yang diam. Tapi juga dalam hati banyak bercerita. Jantungku berdebar kencang. Saya mengerti segalanya saat ini. ### Renwall dan White Paper Way. Bai Ziwei diadopsi. Dia tinggal di rumah kesejahteraan sampai dia berumur 10 tahun. Masuk akal bahwa gadis cantik seperti dia harus menjadi yang pertama diadopsi. Hanya karena dia dilahirkan dengan sedikit kata. Terlalu acuh tak acuh terhadap siapapun atau apapun. Itu temperamen yang tidak menyenangkan. Alasan mengapa dia diadopsi ke dalam keluarga He. Itu dia Qiangxi. Huan Heqiang adalah putra tunggal dari keluarga He. Itu juga mutiara yang dipegang seluruh keluarga di telapak tangan mereka. Keluarga selalu ingin mengadopsi saudara perempuan untuknya. Ketika Heqiang dan orang tuanya datang ke panti asuhan untuk memilih, dia menyukai Wei kertas putih yang indah sekilas. Bai Ziwei 5 tahun lebih muda darinya. Sejak saat itu, dia menjadi saudara perempuannya. Tapi dia tidak berniat mengambil wanita 10 tahun ini. Anak sebagai saudara perempuannya sendiri. Bai Ziwei datang ke rumahnya. Itu menjadi pukulan instan. Sesuatu yang hilang. Ketika Anda senang, gosok kepala Anda dan nikmati permen. Jika Anda tidak senang, jangan katakan tamparan dan pukulan. Hanya saja gunting ada di tubuh. Heqiang, yang melakukan pembunuhan di Cina 3 tahun kemudian, dikirim ke luar negeri oleh keluarga He untuk menghindari pusat perhatian. Bai Ziwei. Untuk memiliki masa remaja yang normal. Orang tua angkatnya suam-suam kuku padanya. Meskipun tidak ramah, tidak ada kekurangan makanan dan pakaian. Bai Ziwei ingin membalas mereka sebagai orang dewasa. Dia berbakat dan pandai di usia muda. Belajar dengan giat. Melompat buku selama sekolah. Pada usia 16 tahun, dia diterima di universitas ternama di negara ini. Orang tua angkat secara bertahap mulai menyukai putri angkat ini. Sengaja membesarkannya sebagai calon menantu. Tapi saat itu Keqiang kembali. Tahun tidak bertemu. Bai Ziwei yang berusia 16 tahun telah berubah. Dia telah tumbuh menjadi gadis ringan dengan kulit dan tulang yang bagus. Dia Qiang tidak bisa menggerakkan matanya begitu dia melihatnya. Dia Qiang tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan jika saudara perempuannya ini keras kepala. Dia juga selalu memiliki berbagai cara untuk menyiksanya dan mengkonsumsinya. Suatu hari, dia menemukan seseorang yang menyukai Bai Ziwei sama seperti dia. Dia benar-benar gila. Dengan marah melemparkan anak itu. Mendapatkan pabrik bawah tanah yang didedikasikan untuk menyiksa orang. Membelahnya dengan cambuk. Dan kemudian memasukkan telur yang tak terhitung jumlahnya ke lukanya. Melemparkannya ke taman. Anak itu sudah mati. Secara tidak sengaja mengetahui kebenaran. Bai Ziwei berlari ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Polisi menghiburnya. Kemudian memberitahu keluarganya untuk membawanya pergi. Tak lama kemudian orang tua angkat dan Heqiang datang. Dan menghasilkan salinan sertifikat kejiwaannya. Bai Ziwei putus asa. Bahkan orang tua angkatnya membujuknya untuk patuh. Kamu bisa hidup dengan baik tanpa melawan saudaramu. Di satu sisi adalah kasih sayang pengasuhan orang tua angkat. Di satu sisi adalah saudara tituler. Gila diganggu. Okupi Bai Ziwei telah pergi. Tapi dia dengan cepat tertangkap. Terkunci di ruang bawah tanah yang gelap selama sebulan penuh. Dia melawan. Goro mendaftar teman-teman sekelasnya dan teman-teman. Ceritakan sambil tersenyum. Anda tidak ingin melihat teman-teman terbaik Anda. Tidak ada harapan. Urusan manusia berkata. Anda tahu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian depresi berat. Menyeretnya ke dunia yang suram. Dan keserakahan Heqiang semakin besar. Dia memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Tanpa malu merangkak ke tempat tidurnya. Bai Ziwei muntah di tempat karena jijik. Harga diri Heqiang tidak pernah sefrustrasi ini. Dia dengan panik menghancurkan seluruh rumah. Kuku tajam menggores leher Bai Ziwei.
taruh di matanya. Bahkan jika Bai Ziwei membencinya sampai mati, dia juga tidak berdaya untuk melawan seorang pria. Dia bergelayut di sisa-sisa kesadarannya dan berlari keluar villa. Keqiang mengikuti. Seperti serigala jantan yang marah. Akselerator Ferrari merah ditekan ke bawah. Saat itu berderap. Dia berlari mati-matian ke tengah jalan. Keqiang tak berhenti. Dia pikir akhirnya selesai. Seorang anak laki-laki menyelamatkannya. Mereka menghindari benturan. Ketika mereka jatuh di pinggir jalan bersama-sama, Bai Ziwei melihat penampilannya dengan jelas. Seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Kehendak dan perhatian yang baik. Kekhawatiran sebenarnya bisa menular dari mata. Detik berikutnya, Gila Hikiang menginjak pedal gas lagi dan menabrak mereka. Bai Ziwei ingin melindunginya. Namun, kali ini, dia Qiang adalah seorang profesional. Cheng berpapasan dengan bocah polos ini. Dia tidak bisa melihat pria mendekatinya. Tabrakan kedua mengempiskan bagian depan mobil. Anak laki-laki terluka parah. Dia juga mematahkan beberapa tulang. Genangan air di bawahnya diwarnai merah. Hujan tak berujung. Tidak bisa membedakan antara begitu banyak darah. Apakah itu miliknya? Atau perpaduan mereka bersama? Setelah bangun, mereka pergi ke alam liar di mana tidak ada orang. Bai Ziwei memperhatikan tanpa daya. Melihat dinding derek. Ubur bocah yang terluka parah itu. Dia merangkak ke tepi lubang dengan susah payah. Ada baiknya ingin pergi bersamanya. Bagaimana bisa dinding derek seperti yang dia inginkan? Ketika dia bangun, dia pergi ke tempat itu. Pada saat ini, 3 hari telah berlalu sejak Lin Neiwan. Hujan memprakarsai segalanya. Mencuci darah dari jalan. Itu juga meratakan tanah tempat mayat dikuburkan. Rumput baru menutupi hutan belantara sejauh mata memandang. Dia tidak dapat menemukan anak itu. Dia datang ke kantor polisi di punggungnya. Secara kebetulan, kamera jalan tidak berfungsi sepanjang malam. Ia tahu segalanya saat mendengarnya. Di belakangnya, Hikiang yang baru saja masuk ke kantor polisi dengan kaki depannya tersenyum dan memanggilnya. Kakak, kita harus pulang. Depresi Bai Ziwei telah memburuk. Sampai-sampai aku bahkan tidak bisa menelan seteguk air. Dia memimpikan anak laki-laki itu siang dan malam. Rasa bersalah yang kuat menggerogoti hatinya seperti ular berbisa. Pada hari ini, pengawalnya terbiasa dengan perlindungan. Biarkan dia mendapatkan kotak obatnya. Dia menggali semua obatnya. Telan satu persatu. Ternyata ketika orang mati di dalam es, kesadaran masih jelas. Jiwa ada di samping. Perhatikan pernapasan Anda sedikit melemah. Tubuh menjadi lebih dingin inci demi inci. Dia menyaksikan dirinya dibawa ke rumah sakit. Dokter dengan menyesal mengeluarkan pemberitahuan kematian. Keqiang memeluk mayatnya dan menjatuhkan beberapa tetes. Air mata buaya itu menjijikan. Keluarga Haka membawa tubuhnya ke rumah duka. Pemakaman dalam 7 hari. Dia mendapati dirinya mabuk cinta, tapi dia tidak melakukannya. Karena jiwanya telah menjaga mayat. Lama tidak pergi. Sampai aula berkabung. Lili merah dinyalakan di ban dupa. Seorang wanita tua ada di luar peti matinya. Sungguh sekelompok ocehan. Kemudian dia diteleportasi tak terkendali ke ruang lain. Ketika saya melihat ke atas, langit berwarna kuning tua. Tubuh pejalan kaki di sekitarnya sangat halus. Depan. Ada juga jembatan tempat nenek menjaga sup apa yang akan dijual. Dia mengikuti bimbingan alam bawah sadarnya. Datanglah ke tempat di kota pusat logistik. Tidak lama. Seorang anak laki-laki datang ke sini dan berkata untuk membawanya pergi. Dia sepertinya sudah melupakannya. Tapi dia langsung mengenalinya. Ini adalah 20 tahun pertama hidupnya. Kurangi kehangatan sentuhan. Meskipun saya tidak tahu kemana dia membawanya. Tapi dia akan. Entah itu Abi, neraka atau semacamnya. Dia bersedia pergi bersamanya. Ini adalah kunjungan ketiga Bai Ziwei ke dunia bawah. Langit di sini selalu melampaui batas kecemerlangan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, apalagi matahari dan bulan. Tapi dia hanya berpikir itu lebih baik daripada berlibur. Pulau harus nyaman.
Belum lama ini, dia mengakhiri Steve Xiao di atas. Hikiang dikirim ke penjara dengan tangannya sendiri. Hikiang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bahkan jika Anda mati karena usia tua. Aku juga akan pergi ke neraka tak berujung untuk menebus dosa-dosaku. Dia tidak akan pernah melihat wajah kejam itu lagi. Rencananya sukses. Berpura-pura menerima Hikiang di hari-hari terakhirnya. Dia telah berperilaku tidak masuk akal selama bertahun-tahun. Yang aku inginkan bukanlah dia. Beri dia wajah tersenyum dan dia akan bahagia selama berhari-hari. Hanya dia yang tahu. Bahkan satu kali melihatnya. Dia harus melawan rasa mual yang bergejolak. Hanya beberapa hari. Hikiang jatuh ke dalam perangkap manisnya yang diletakkan dengan hati-hati. Tidak ada empati sama sekali untuknya. Dia memeluknya dan berbicara. Dia hanya mengambil hati dan memikirkannya. Semua yang Anda tahu ditawarkan. Anggap dosa-dosa itu sebagai leher rahim untuk memamerkan kekuatanmu. Berbicara. Sedikit yang dia tahu bahwa penrekaman di atas meja menyala sepanjang waktu. Merekam semua yang dia katakan. Tangan Haka menutupi langit. Visi besar. Jadi kali ini. Dia sudah sangat siap sejak awal. Media jurnalis. Tim pemasaran jaringan pengacara telah diperbaiki dan siap untuk perang. Perusahaan payung terbesar. Itu tidak bisa menghentikan keinginan rakyat akan kebenaran dan rasa keadilan. Jadi dia berhasil. Hari penggalian. Dia berdiri di kejauhan dengan payung. Tidak ada momen yang lebih damai dari sekarang. Dia tahu Xiao akan datang juga. Dia akan menjadi kepik di daun. Mungkin di cabang. Burung kecil dengan bulu biru. Aku khawatir lagi. Khawatir. Karena dia melihatku pulang dengan Hikiang terakhir kali. Marah. Kenyataannya, hari di mana ia melihat beruang itu. Aku tahu ia ada di sini ketika aku berlari ke pintu. Akibat kenyataan bahwa Hikiang juga ada di sana saat itu. Ia hanya bisa berpura-pura tak tahu apa-apa. Tembok derek baru saja pergi sedetik yang lalu. Ia segera berlari menjemput beruang itu. Membuatnya bahagia seperti anak kecil. Kata-kata manis seumur hidup. Itu semua diucapkan dalam beberapa menit ini. Beruang itu tak memberinya respon apapun. Bahagia atau pergi. Seolah sepotong besar hatinya telah dilubangi. Tapi itu tak penting. Ia menyuruhnya menunggunya. Ia akan segera menemukannya. Dan ia melakukannya hari ini. Ia berada di deretan panjang antrean. Menunggu untuk diterima di hotel ekstradisi. Tapi saya tidak tahu kapan saya harus menunggu. Dia akan meninggalkan tim dan pergi mencari Xiao sendiri. Hantu wanita datang di belakangnya menghentikannya. Saudari Nyonya pergi. Ini akan segera datang kepada kita. Angelika melambaikan tangannya. Berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang. Aku punya rumah di sini. Pergi cari suamiku. Hantu wanita memiliki reaksi terstimulasi. Bai Ziwei telah berjalan di jalan ini berkali-kali dalam mimpinya. Kali ini, dia akhirnya mengetuk pintu rumah kecil itu dengan tangannya sendiri. Dan ada suara dingdong. Suara ini 9 bagian asam dan 1 bagian manis. Akhir dari segalanya akan lengkap.